Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen. Nah, belum apa-apa, udah terima kasih. Bapak Ibu, pasal 208 Undang-Undang Pemda nih Pak. Saya nggak bicara konteks Undang-Undang ASN. Perangkat daerah itu dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam rangka menjalankan kewenangan yang menjalankan urusan menjadi kewenangannya. Ya clear di situ ya Pak, supaya kita jangan banyak berdebat di hilir. Di Permenpan PBT Pak Kepala Dinas. Kenapa ini ditarik ke Pak Bupati? Jadi sama, ragawinya Kepala Dinas yang menugasi. Yang membinanya itu ditugaskan kepada kabid atau kabaknya, ragawinya. Tapi PPK itu kepala daerah, Pak. Maka kalau ditulis apakah di dalam bentuk perbub, perwali, atau pergub bahwa yang hubungan kerja antara pejabat fungsional dengan pelaksana itu tetap sebagaimana saja, dia masih bisa naikkan SKP dan lain-lain, ya sudah, itu kewenangannya yang ditarik dari kewenangan Pak Gubernur. Nah, misalnya dalam konteks-konteks tertentu, kalau di daerah, kami sih monggo, tergantung pilihan kebijakan di daerah, sebaiknya dituangkan dalam peraturan kepala daerah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang pemilik kewenangan untuk mengatur aspek-aspek kepegawaian di daerah itu adalah PPK-nya, kepala daerahnya, termasuk dalam konteks nanti pengaturan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi Pemda. Nah, ini beberapa hal ini, itulah sebabnya saya menyebut di sini ada pasal 1 angka 23, pasal 208. 208 itu sangat clear bilang siapa Pak perangkat daerah itu. Ayat 2-nya, perangkat daerah itu adalah diisi dari pejabat ASN itu. Nah, rupa-rupanya pejabat ASN itu terkonsekuensi adanya pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan atau penyetaraan birokrasi Pemda. Nah, saya mungkin lebih pada teknis-teknis pascanya ya Pak. Pasca penyetaraan birokrasi Pemda. Pertama, mudah-mudahan untuk di wilayah Jawa Tengah tidak lagi perdebatan persoalan misalnya, Pak, saya kok rasa-rasanya jabatan fungsional saya udah mulai banyak nih yang mengusulkan, ngajuin pindah dong gitu ya. Rasa-rasanya belum pas nih dengan tusi saya. Memang pemerintah menyadari betul sejak awal bahwa di satu sisi pemerintah mengalihkan ke jabatan fungsional yang existing telah ada penetapannya dalam peraturan perundangan. Misalnya antara lain yang terakhir itu di keputusan Menpan RB 998/2021 tentang standar penyetaraan jabatan. Di situ menu pilihan peralihan orang sudah ada. Di sisi lain, 30 sekurang-kurangnya kita menjalankan 32 urusan konkuren itu, dia butuh sebenarnya idealnya, kalau kita bicara idealnya, itu butuh lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh 998 ini 2021. Oleh karena itu kebijakannya adalah yang serumpun dan yang paling mendekati. Kalau yang paling mendekati ya memang nggak akan 100% bisa mengampu Pak. Oleh karena itu yang khusus mohon ditandain betul nanti, yang khusus hasil penyetaraan jabatan itu dia masih diberikan tugas selaku apakah supurnator atau melaksanakan urai substansi. Apa yang ditulis itu tugas selain butir-butir jabatan fungsional adalah tugas-tugas pada jabatan strukturalnya yang diampu sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar ini saya menarik ketika diskusi terakhir dengan Pak Karu ya. Yang nomor 3 ini hanya merewind ulang, tapi ada kaitan dengan pasca nih. Bahwa pengangkatan jabatan fungsional itu melalui penyetaraan selain harus memperhatikan kesesuaian jabatan administrasi dan jabatan fungsional, juga mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi pejabat yang dialihkan. Jadi selain jabatannya dikeker gitu ya, orangnya juga yang dikeker. Sehingga muncullah rekomendasi yang terbaik ini. Jadi kalau nanti misalnya kosong, nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung samakan isi dengan jenis JF yang A tadi. Misalnya duduk sekarang JFA. Dia mengampu JFA. Kemudian di Oktober dia pensiun.
Yang kosongnya apakah mutlak harus JFA juga? Belum tentu. Karena yang menjadi basis pertimbangannya itu tentu pertama itu adalah desain struktur, penataan struktur. Yang kedua ya itu pasti kalau bicara desain struktur adalah jabatannya. Yang kedua adalah orangnya, si pejabatnya yang perlu disesuaikan. Oleh karena itu nggak bisa dia ujuk-ujuk walaupun strukturnya sudah disederhanakan untuk pengalihan, nggak bisa ujuk-ujuk diisi dengan yang sama. Oleh karena itu, yang kedua, ini penegasan saja bahwa kita ini penyedaran birokrasi Pemda ini dengan metode penyetaraan. Itu harus di-highlight betul itu. Kenapa? Supaya tidak dipertentangkan atau dihadap-hadapkan dengan pemaknaan, dengan mindset pengampu jabatan fungsional yang jalur normal. Gitu ya. Kalau mindset jalur normal, wah ini kita. Pak, begitu kabaknya bilang, tolong ini, oh nggak bisa Pak, itu nggak ada di butir-butir kegiatan saya. Nah ini, padahal dari awal-awal di surat Menpan 27 Mei 2021 yang tentang bicara kriteria model, sudah diwanti-wanti, jangan sampai menghambat tusi dan mengganggu core bisnis di masing-masing perangkat daerah. Di sisi lain, kita hanya dibatasi, hanya boleh dialihkan ke JF yang sudah ditetapkan dalam Menpan ini, yang sifatnya terbatas. Apa jalan keluarnya? Berarti kita menyetarakan. Menyetarakan penghasilannya, kemudian menyetarakan juga supaya tidak ada terganggu pelaksanaan uraian tusi. Uraian tusi pada jabatan struktural itu tetap tetap dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang hasil penyetaraan. Dengan penandanya apa gitu ya. Nah, penandanya itu disebutkanlah ada koordinator, ada subkoordinator, ada uraian substansi dan subsubstansi. Yang kalau di KL itu lagi-lagi balik kepada PPK yang menetapkannya, yaitu kalau di kami itu ada Permendagri, saya yakin Bapak Ibu sudah beberapa menjadikannya referensi. Ada juga yang Kepmendagri. Nah, kalau di daerah karena mungkin lebih teknis, sebaiknya kalau memang cukup perbub ya perbub aja, perkada aja. Kenapa kami ada mengurai teknis di keputusan? Nah, ini belajar dari mentor kita Pak Karo ini. Supaya gampang kita ketika lakukan penyesuaian, cukup merubah keputusannya, ya kan Pak Karo ya. Kalau permen terbit sekarang Perpres 12. Perpres 12 itu kalau mau membentuk dan atau merubah permen, itu harus seizin Pak Presiden. Belum lagi kita harus harmonisasi dengan kawan-kawan di Kemenham dan lain-lain seknek. Oleh karena itu, cantolan besarnya kemarin tentang peran-peran bahwa menegaskan bahwa pejabat fungsional yang hasil penyetaraan itu masih melaksanakan uraian tugas pada jabatan struktural itu di Permen, Permendagri ya. Nah, teknisnya, detil-detil uraian substansinya itu di keputusan Menteri Dalam Negeri. Supaya apa? Nanti kalau ada penyesuaian, perubahan, kita lebih cepat meresponnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau nanti ada yang mungkin konsul atau studi komparasi ke KL lain, jangan heran. Nanti ada yang hanya dalam bentuk surat edarannya aja, pimpinan lembaganya aja, jangan heran juga. Nah, kalau ada yang hanya dalam bentuk edaran, mohon Bapak Ibu, jangan buru-buru mengklaim, menghadap-hadapkannya atau membenturkannya dengan hierarki perundang-undangan. Karena kenapa? Coba nanti Bapak Ibu lihat di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa tindakan pemerintahan itu sekarang bisa dalam bentuk basicing keputusan, bisa dalam bentuk dokumen tertulis, bahkan tidak berbuat pun dalam bentuk tindakan fisik tanpa tertulis, sebenarnya itu diakui sebagai sebuah tindakan pemerintahan yang dapat menjadi objek, kalau sampai ranah ke sana, dapat menjadi objek gugatan sengketa di PT UN. Nah, jadi ketika ada surat, ada bentuk, itu salah satu bentuk aplikasi dokumen mendelegasikan sukma kewenangan PPK kepada para pejabat pembantunya di bawahnya, para perangkatnya tadi. Kalau daerah, perangkat daerah. Jadi itu Bapak Ibu, monggo nanti ditimbang apakah dalam hal tertentu
Cukup misalnya ada yang kosong, ada penugasan-penugasan lain itu hanya kepala dinas, atau bisa ditunjuk langsung diuraikan pada peraturan kepala daerahnya. Itu dua-duanya boleh. Tetapi ingat ketika dilakukan penunjukan, sukma kewenangan yang dijalankan itu adalah kewenangannya kepala daerah selaku PPK. Kalau untuk manajemen pengendalian, itu lebih bagus dia dikelola langsung terkoordinir terpusat, misalnya dengan penggunaan pendekatan peraturan bupati atau peraturan kepala daerahnya. Supaya nanti kawan-kawan di bagian organisasi atau di BKD juga bisa ngecek mana urentusinya yang di dinas A. Jangan sampai nanti gonta-ganti di BKD atau bagian organisasi belum terkoordinasi. Nah, oleh karena itu, kalau ada jabatan administrasi yang kosong, tidak dapat ujuk-ujuk dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Walaupun dari aspek strukturnya itu sudah disederhanakan. Oleh karena itu dulu siasat perangnya Pak Karu itu bilang gini, udah walaupun dia sejam dilantik dulu jabatan struktural, nggak apa-apa. Yang penting kita udah masuk dalam kanal penyetaraan. Saya bilang, ya ini juga ini. Jadi kita sekali lagi basisnya penyetaraan. Artinya pemerintah menghormati betul, merespekti betul ketika orang itu sudah diberikan amanah mengampu jabatan struktural, dipandang cakap secara hukum untuk melaksanakan baik tusi pada jabatan struktural sebelumnya maupun butir-butir pada jabatan fungsionalnya saat ini. Itu beberapa gambarannya awal. Lanjut. Nah, karena kanal yang kita pilih ini adalah penyetaraan, atau kadang-kadang bahasa agak keren dituliskan transformasi dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, termasuk yang disetarakan itu adalah besaran tunjangannya. Sehingga saya nggak salah hitung, 5 kali ditulis. 5 kali ditulis, di Permenpan pasal 21 ditulis, di surat persetujuan Mendagri tentang penyetaraan ditulis, pertimbangan teknis Menpan ditulis 3, kemudian di surat 27 Mei ditulis, terakhir di surat Menpan 23 Desember yang dipublish Januari kemarin. 5 kali disebutkan berkali-kali, 5 kali itu, bahwa penetapan kelas jabatan yang akan diduduk itu disetarakan dengan kelas jabatan pada jabatan struktural sebelumnya dulu. Sampai kapan Pak? Sampai ditetapkan dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Nah, intinya dia nggak boleh berkurang penghasilan. Kalau nggak boleh berkurang, beban kerjanya ngapain Pak? Kalau butir-butir kegiatan masih terbatas, maka dia diampukan juga pada jabatan struktural sebelumnya. Ini sudah teknis. Nah, 5 kali. Nah, ini ya Pak, kadang-kadang kita belum sempat mungkin memperhatikan, meresapi pelan-pelan gitu ya. Sejak awal 27 Mei 2021, kita kan memahami betul nih sebenarnya butir-butir jabatan fungsional ini relatif masih terbatas. Nah, kalau kita paksa, yang dulu ketika awal-awal kita diskusi itu, kalau dipaksa banyak nih orientasi pada jabatan struktural yang tidak tertampung. Nah, diberikanlah kisi-kisi di arahan 27 Mei 2021 bahwa jangan sampai menghambat pelaksanaan seluruh tusi di perangkat daerah. Jangan sampai mengganggu core business di perangkat daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu gimana caranya? Ya pasti harus dibedakan, diberikan perlakuan khusus bahwa pejabat fungsional ini dia tidak sama persis dengan jabatan fungsional yang murni hasil passing normal. Kemudian, Pak, saya ternyata begitu dicek-cek, saya dapat SK udah dilantik, background latar belakang jenjang pendidikan saya ini belum memenuhi sesuai dengan kriteria JF yang saya duduki. Boleh bahkan diberikan kesempatan paling lama 4 tahun terhitung sejak dilantik pada akhir Desember kemarin. Itu di mana bunyi pengaturannya? Di pasal 8 ayat 4 Permenpan 17/2021. Jadi nggak usah khawatir nanti gimana Pak.
Saya nggak bisa naik pangkat dong di April dan Oktober karena jenjang saya belum terpenuhi gitu ya. Itu boleh dia mendapatkan perlakuan khusus, penyesuaian kualifikasi pendidikan fungsional. Pak, apakah saya harus menunggu saya terpenuhi dulu baru nanti bisa promosi? Ya enggak juga. Kalau besok-besok kepala daerah percaya kepada kita, sebelumnya jabatan fungsional percaya mempromosikan administrator, ya enggak masalah. Ya bisa dipromosikan. Jadi jangan sampai ada klaim bahwa paling lama 4 tahun, berarti saya 4 tahun nggak boleh pindah-pindah dulu nih. Supaya terpenuhi, kalau saya sekolah dulu dari D3 ngambil S1 gitu ya. Tiba-tiba kita dipromosi, ya boleh aja. Kan sepanjang memenuhi syarat jabatan administratornya. Kemudian, nah kemarin kan di ketentuan di Permen 417 kan disampaikan Pak, bahwa penyetaraan ini dikecualikan para kepala daerah itu tidak perlu mendapat rekomendasi dari instansi pembina. Maka instansi pembina itu dia treatmentnya itu pasca pengembangan kompetensi setelah diangkat dan dilantik. Sekitar pertengahan Januari udah mulai ada surat cinta, gitu kan? Dari KL gitu ya. Pak, ini tolong begini begitu. Mohon kita tertib prosedur ya, Pak. Tertib prosedur dalam artian kalau ada delegasi arahan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan JF, mohon kita penuhi, kalau dalam hukum itu namanya contrarius actus. Contrarius actus itu kalau melakukan perubahan kebijakan atau penetapan JF lah dalam konteks ini harus dilakukan dengan prosedur dan pejabat yang sama. Kalau kemarin kita tetapkan itu setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kemenpan, maka kita lakukan kalau ada mau penyesuaian itu juga mendapatkan terlebih dahulu pertimbangan teknis Kemenpan. Karena kenapa? Menpan lah yang diberikan mandatori kewenangan membantu Bapak Presiden dalam konteks manajemen kepegawaian. Supaya kita terkoordinasi datanya dan segala rupanya nanti. Kemudian di poin 3 di pasal 2, ini maksudnya yang pasal 22 Permenpan 17 ini. Kalau ini kemarin kita belum bahas ini, karena kita biasanya lebih fokus pada penataan struktur dan bagaimana proses penyetaraan. Di ayat 3, ternyata jabatan fungsional yang saya duduki itu menyaratkan ada diklat dan sertifikasi tertentu gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nanti kawan-kawan di BKD, BKPSDM jangan dihalangi nanti April misalnya mau naik pangkat atau Oktober mau naik pangkat. Oh, belum ada sertifikasi, belum ada diklat. Itu diberikan kebijakan khusus bahwa itu boleh dia, syarat itu diberikan pemenuhannya dapat dilakukan paling lama 2 tahun sejak dilantik di Desember 2021 kemarin. Artinya di 2023 tuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengapa di arahan pemerintah melalui surat Pak Menpan 23 Desember kemarin bilang khusus bagi yang hasil pelantikan Desember yang penyetaraan itu, kalau dia mau naik pangkat di April dan Oktober, kan setahun 2 kali, boleh dia naik pangkat dengan pola prosedur syarat yang reguler sebagaimana sebelumnya, dokumen pada jabatan surat sebelumnya dan lain-lain. Kalaupun misalnya angka kreditnya belum, ininya belum, sertifikasinya belum, dan lain-lainnya. Nah, itu kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan supaya tidak menghambat atau tidak menghalangi proses karir dan penghasilan ASN-nya. Nah, kemudian ini yang menarik, penyusunan kebutuhan dan peta jabatan. Penyusunan kebutuhan dan peta jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan, ini saya garis bawahi Pak, ditetapkan berdasarkan jabatan administrasi yang disetarakan. Nah, ini udah mulai banyak ditanya, Anjab, ABK, dan lain-lain gitu ya. Apakah butir-butir kegiatan JF doang, atau yang jabatan strukturalnya? Ya dia tetap menggunakan pendekatan pada jabatan administrasi sebelumnya, gitu ya, plus jabatan butir-butir jabatan fungsionalnya. Jadi jangan sampai ini gimana nih Pak? Ini maksud
kenapa penyusunan kebutuhan dan peta jabatan fungsional itu masih ditetapkan didasarkan pada jabatan administrasi yang disetarakan. Sampai dengan kapan, Pak? Sampai dengan ditetapkannya regulasi redesain jabatan fungsional. Nanti saya cerita mungkin mengambil porsi yang agak lebih banyak terkait dengan cerita hal ihwal penataan jabatan fungsional. Kemudian bagaimana kalau mau balikan ke mantan, Pak? Nah, misalnya di Dinas Kesehatan, misalnya ya, saya sebelum diamanahi oleh Pak Bupati, Wali Kota, oleh Pak Gubernur di jabatan struktural, udah punya jabatan fungsional A gitu ya. Tetapi pasca disetarakan dialihkan, karena saya jadi kasih di Dinkes, itu malah ke JB, Pak. Gimana caranya kalau saya mau balik lagi ke JF saya yang asli dulu gitu ya? Boleh, tapi tunggu dulu, harus laksanakan 1 tahun dulu pada JF yang hasil penyetaraan. Kenapa? Supaya tadi ada jaminan tidak terganggu uraian tusi, terutama uraian tusi pada jabatan struktural yang sebelumnya dia ampuh. Itu pun kalau mau balikkan ke mantan JF sebelumnya, itu tidak ujuk-ujuk dengan mekanisme penyetaraan. Ya, sesuai perundang-undang di cross check ulang, masih cocok nggak dia ke JF yang awal-awalnya dulu gitu ya. Kemudian ini lanjut saja yang bahasan sebelumnya. Nah, berkali-kali kita menyampaikan mekanismenya penyetaraan, yang pengawas disetarakan dengan ahli muda, yang madya disetarakan dengan administrator disetarakan dengan ahli madya. Karena dia penyetaraan, mohon nanti dengan segala hormat kita semua bisa menjadi duta-duta menjelaskan kepada kawan-kawan kita di perangkat daerah, khususnya kepada kawan-kawan yang mengampu JF yang passing normal, bukan hasil penyetaraan. Penyetaraan jabatan, karena dia penyetaraan jabatan, yang disetarakan itu basisnya adalah jabatan struktural, maka tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan yang melekat pada jabatan strukturalnya sebelumnya. Jadi sempat ada pertanyaan, Pak, itu ada di Bapeda misalnya. Dia udah perencana yang passing normal duluan. Pangkatnya lebih tinggi saya kok gitu. Kenapa tiba-tiba dia ujuk-ujuk ke ahli muda gitu ya. Sekali lagi mohon ini diberikan pengertian. Kebijakan itu pasti ada yang menguntungkan, ada yang mungkin tidak menguntungkan bagi pihak lain. Tetapi untuk meminimalisir tergoncangnya jabatan para pejabat struktural, itu kita dengan pendekatan penyetaraan, ya, dia tidak memperhatikan jenjang jabat pangkatan dulu. Kemudian juga penyetaraan jabatan administrasi dikecualikan dari ketentuan mendapat rekom dari instansi pembina. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada, setahu saya setidaknya sudah ada 2 KL itu yang bersurat ke daerah gitu ya, agar bla bla bla. Mohon kita menempuh prosedur kontroversi aktus tadi, dilakukan dengan pejabat dan prosedur yang sama ketika dilakukan penyetaraan, supaya kita ada dalam satu koordinasi terpadu rumpun pengelolanya. Nah, ini yang juga signifikan sebenarnya dalam konteks kita pasca penyetaraan jabatan penyetaraan birokrasi ya. Di 27 Mei dulu sudah disebut gitu ya, bahwa pada setiap perangkat daerah dapat ditetapkan fungsi koordinator dan subkoordinator untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau pelaksana tinjau. Kemudian di dalam pasal 28, nah ini bahasanya lebih umum nih. Ada substansi dan subsubstansi atau urentusi pejabat fungsional yang khusus hasil penyetaraan. Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme kerja. Nah, ini kalau dalam legal drafting, ini udah bahasanya udah bahasa perintah dia. Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan, kalau bahasa sehari-hari kita, harus melaksanakan mekanisme kerja dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas.
limpahannya kewenangannya itu dari mana? Ya tentu pada pejabat pimpinan tingginya atau kepala dinas. Tetapi ingat, kalaupun dia secara teknis ini 28 ini oleh kepala dinas, boleh nggak Pak ditarik ke level yang lebih atas ke kepala daerah? Itu justru lebih bagus gitu ya. Jangan sampai nanti bahwa nggak boleh Pak, ini eksplisit PPT. Makanya dari awal saya bilang jalinan konteks penanganan birokrasi Pemda ini harus dikonstruksikan juga dengan konteks penegakan pemerintahan daerah gitu ya. Karena kewenangan subjek hukum dan pemerintahan daerah itu dan pejabat pembina kewenangan itu adalah kepala daerah. Kalau kepala daerahnya mau menarik menjadi penetapannya oleh kepala daerah itu ya monggo-monggo aja gitu ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang Pemda maupun undang-undang ASN. Jadi tidak ada persoalan di sini. Nah, ada yang bertanya kemarin ke kita, Pak, kalau di Permen PAN 28 kan udah tegas betul dia. Ada irah-irahnya langsung koordinator dan subkoordinator. Tapi di 17 ini kok nggak ada lagi. Saya bilang, memang sengaja desainnya itu diganti dengan norma yang lebih umum di pasal 28 supaya bisa mengantisipasi kebutuhan organisasi kita di masa yang akan datang. Karena kenapa, Pak? Sebutan koordinator dan subkoordinator itu sesungguhnya sebutan titulatur pembeda untuk di awal saja sebenarnya. Di penyusunan sistem kerja kita di draft Permen PAN terakhir itu, koordinator dan subkoordinator itu bisa agile dia, bisa dinamis. Nah, jadi nggak harus orangnya itu aja gitu ya. Jadi mohon ini tidak usah menjadi kekhawatiran. Gimana Pak dasar kita nyebutnya koordinator subkoordinator? Nah, sampai dengan ditetapkannya uraian tusi pembinaan redesign JF, boleh disebutkan apakah pembedanya itu pada uraian substansi substansi atau peran dieksplisitkan koordinator subkoordinator. Itu sebenarnya untuk pembeda menegaskan kembali bahwa si pengampu jabatan struktural ini dia masih melaksanakan tugas-tugas pada jabatan struktural sebelumnya. Nah, kasarnya kalau nggak ditulis koordinator subkoordinator boleh nggak? Ya memang bisa saja, asal ditetapkan di substansi dan subsubstansinya. Supaya orang tidak banyak berdebat. Nanti di Bapeda itu ada 2 perencana. Satu yang hasil perencanaan, satu yang paling normal. Mana nih yang koordinator? Makanya ditulis di dalam substansi dan substansi penetapan jabatan. Nah, kalau di praktek di KL, sekali lagi saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan. Kalau kami tanya ke LAN misalnya ya, tanya ke instansi tertentu, mereka cukup pakai surat edaran, Pak. Edaran ketua LAN-nya. Kok di sini di kita di Permendagri gitu ya. Monggo itu pilihan bentuk dokumen bukti tindakan pemerintahan, tindakan pejabat pembina kepegawaian dalam rangka menjalankan kewenangannya. Yang paling ideal, ya memang yang paling ideal adalah dalam bentuk keputusan produk hukum PPK. Produk hukum ya Pak, saya bilang itu produk hukum itu bisa permen, bisa juga kemen. Nanti ada beberapa pembedaannya. Kadang-kadang kita suka. Nah, jangan tiba-tiba cukup edaran mengalahkan bla 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 gitu. Mohon dimaknai itu sudah tindakan pemerintahan itu sudah diperluas maknanya, khususnya di dalam Undang-Undang 30 2014. Jadi jangan dikit-dikit ada surat kita protes. Surat kok mengalahkan permen, surat kok mengalahkan PP gitu ya. Jadi dilihat dalam konteks bahwa ini salah satu bentuk dari tindakan pemerintahan. Sepanjang yang dia tulis dalam surat itu adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan si pejabat yang memberikan arahan dalam bentuk tertulis tadi. Nah, di sisi lain, bukankah kita dalam setiap jabatan itu pasti ada irah-irahnya melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita garis bawahi supaya jangan sampai nanti begitu kabaknya meminta tolong, meminta bantuan kerja segala macam. Oh enggak Pak, saya nggak ada ribut-ribut kegiatan. Nah ini kan bahaya gitu. Lalu siapa yang melaksanakan gitu ya? Ini kan pembedaan. Jadi sebentar, dan
tanya yang materi saya atau materi siapa? Kok bisa bingung? Oke, saya izin lanjut ya Pak. Nah, ini yang tadi saya menjelaskan peran-peran subkoordinator tadi. Jadi seperti saya intip-intip dengar tadi yang Pak Karu jelaskan itu, kan kita ada supaya lebih agile, lebih dinamis, lebih lincah. Jadi pendekatannya pendekatan pola-pola squad gitu ya. Di dalam squad itu pasti tetap ada ditunjuk koordinator, subkoordinator yang bertumpu pada apa? Bertumpu pada spesifikasi teknis kebutuhan pelaksanaan program atau detail teknis kegiatan itu. Contoh sederhananya misalnya di rumah sakit nih, kita mau operasi jantung. Makanya secara penalaran yang logis, yang ditunjuk selaku koordinator untuk operasi jantung ini adalah dokter spesialis jantung. Karena berkaitan dengan saraf, dengan bedah, dan lain-lain, anggotanya siapa? Anggotanya adalah dokter spesialis saraf dan dokter spesialis bedah, walaupun jenjang dokter spesialis bedah dan saraf itu lebih tinggi ketimbang dokter spesialis jantung yang ditunjuk sebagai koordinator. Nah, jadi hati-hati, ini titulatur koordinator subkoordinator ini adalah hanya untuk pembeda saja di masa awal pasca pelaksanaan. Yang penting dibunyikan dalam uraian substansinya. Nah, jadi jangan terganggu nanti misalnya karena kita dalam konteks penataan kelembagaan, Pak Gubernur menunjuklah Pak Karu selaku koordinator penataan kelembagaan nih gitu ya, organisasi Provinsi Jawa Barat. Anggotanya karena berkaitan dengan desain teknokrasi perencanaan, desain teknokrasi keuangan, bisa saja anggotanya itu adalah kepala Bapendaka, kepala BPKADK, atau kepala Bapedaka, atau karena berkaitan dengan data penduduk dan lain-lain besaran untuk menghitung pemetaan urusan, kepala dinas Dukcapil kah gitu. Bisa. Oh, tapi kok apa iya dari sisi selonering kan lebih tinggi kepala dinas gitu ya. Nah, ini kita bertumpu pada spesifikasi teknis uraian kegiatan terkait apa dulu. Jadi nggak usah baper, karena kenapa? Kembali kepada khitoh awal tadi, bahwa pemilik kewenangan penyelenggaraan urusan Pemda itu adalah kepala daerah, Pak Gubernur. Berhasil timnya penataan kelembagaan itu bukanlah hanya keberhasilannya Pak Karu, tapi keberhasilan tim semua, keberhasilan Pak Gubernur. Yang project manajernya adalah Pak Sekda. Nah, sama dengan level di kabupaten kota juga begitu. Bicara tentang evaluasi terkait dengan mutasi dan lain-lain. Bisa saja Pak Bupati menunjuk kabid mutasinya. Anggotanya nanti mungkin ada kepala dinas atau sekurang-kurangnya sekretaris dinas ya gitu ya. Yang selonering-nya lebih tinggi ketimbang hanya sekedar kabid. Ya nggak usah baper gitu. Karena ini konteksnya bicara mutasi, kita ini sama-sama mengeksekusi project manajernya Pak Sekda yang mengeksekusi pelaksanaan kewenangannya Pak Kepala Daerah. Nah, ini yang beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan, mindset kita terkait dengan pasca. Artinya target pertama dan utama kita, walaupun belum sepenuhnya persis dapat mengakomodir setiap butiran aktivitas yang telah kita jalankan pada jam sebelumnya, target pertama dan utama kita ini adalah sudah mengelompokkan, sudah mentransfer, sudah menyetarakan, sudah mengalihkan para pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional. Di sisi lain, jabatan fungsional nanti lihat nanti di surat arahan Pak Menpan itu disiapkan juga penataan japungnya. Kenapa perlu dilakukan penataan japung? Karena tidak sama persis kebutuhan japung existing yang sebelumnya kita bentuk dengan kebutuhan japung yang hari ini kita butuhkan dan ke depan dengan organisasi yang lebih dinamis dan lain-lain. Japung hari ini mungkin lebih pada menggiring orang bersifat individualis dengan butir-butir kegiatan, padahal di sisi lain tujuan pendanaan birokrasi itu adalah menggiring orang untuk lebih kolaboratif, kerja kelompok gitu ya.
Jadi ketika nanti berhasil tim yang tadi misal dipimpin oleh Pak Karu atau Kabid Mutasi, maka yang dapat poin itu bukan hanya Pak Karu, tapi timnya juga dapat. Kalau dengan pendekatan struktural kan enggak, Pak. Ya Karunya aja gitu. Yang lain-lain enggak. Kalau dengan pendekatan struktural hanya Kabid Mutasinya aja tadi yang level kabupaten kota. Yang sekretaris dinas atau bahkan kepala dinas dan anggota koordinator gimana? Enggak. Semuanya dapat poin. Begitupun kenapa tadi saya bilang ya tergantung spesifikasi teknis. Misalnya ternyata di tim teknis ini kurang greget nih menurut penilaian Pak Kepala Daerah gitu ya. Makanya beliau boleh menunjuk, oke kalau begitu ganti timnya, koordinatornya si Anu gitu ya. Ini hal-hal yang pola-pola di rancang bangun kebijakan desain sistem kerja kita. Karena kita bicara pendanaan birokrasi Pemda itu kan ada 3 yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya, yaitu struktur, sudah kemarin rata-rata itu di bulan Agustus, kemudian penyetaraan jabatan, kedua, yang ketiga ini penyusunan sistem kerja. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini jalur karir Bapak Ibu. Banyak pertanyaan kegalauan. Apakah saya mati gaya tawab hanya berkarir di satu perangkat daerah itu aja gitu ya. Pemerintah sudah mendesain antara lain di Permenpan 22 2021 tentang pola karir PNS. Bahwa pola karir PNS itu boleh dia horizontal, boleh dia diagonal, boleh vertikal. Horizontal dia dimungkinkan perpindahan antar jabatan fungsional. Loh, kok bisa, Pak? Gitu. Nanti saja. Kemudian vertikal boleh dia pengampu JF di Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa misalnya. Dia promosi jadi kabid di PMD dalam satu perangkat daerah itu. Itu yang vertikal. Atau diagonal bahkan. Diagonal dia kasih sebelumnya pengampu jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup, promosi dia di kabid di Dinas Sosial misalnya. Tapi apa iya Pak? Kan saya butir-butir kegiatannya JF. Itulah sebabnya pemerintah menyiapkan rancang bangun reklasifikasi kalau bahasa di sini tuh, atau redesain terhadap jabatan fungsional. Nah, ditulislah di 23 Desember kemarin, yang publish resminya itu di minggu awal Januari kemarin 2022. Itu intinya tindak lanjut moratorium ya. Kemarin kan awal Desember kan sempat heboh-heboh ya Pak ya. Kok moratorium JF? Yang dimaksud moratorium JF itu adalah Bapak Ibu, moratorium usulan jenis JF baru. Nah, ini kontradiksi lagi nih Pak. Di sisi lain kita banyak yang belum terakomodir dalam butir-butir JF, kita ngusulin baru malah di moratorium kan gitu ya. Karena pemerintah menyiapkan redesain secara lebih masif, lebih komprehensif, supaya tidak mematikan karir kita, gitu ya. Dalam rangka transformasi jabatan fungsional guna mendukung mekanisme kerja organisasi yang dinamis, lincah, dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional, maka diperlukan moratorium usulan jabatan fungsional baru. Ini maksudnya adalah jenis jabatan fungsional baru. Karena pemerintah Kemenpan RB, jangan sampai karena kata Pak Rozi pula kan, ini kata saya bacakan, sengaja saya screenshot, nggak copy gitu ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena Kementerian Pan RB selaku pembantu Presiden dalam aspek manajemen kepegawaian secara umum sedang mempersiapkan regulasi untuk penyesuaian dan simplifikasi pembinaan dan pengelolaan Japung sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi saat ini dan ke depan. Ya, kita sama-sama tahu lah, kita udah lama berkarir sebagai PNS gitu ya. Kalau dengan mengandalkan butir-butir kegiatan, banyak nggak terakomodir, menggiring orang untuk ke individualis. Nah, maka dia perlu redesain. Kalau menunggu redesain JF, itu yang sudah pernah kami sampaikan dulu di awal-awal ya Pak Sekda, Pak Karu ya, ketika ada forum Sekdas Indonesia. Kepada pemerintah kami usulkan,
kita bentuk dulu JF-JF-nya, ditata dulu, baru nanti dialihkan gitu ya. Wah, kalau itu Pak, nunggunya minimal paling singkat itu 3 tahun kalau nunggu sempurna, kira-kira begitu ya perdebatannya ketika itu ya. Akhirnya sudah kita alihkan dulu ke jabatan fungsional. Nah, dia masih masuk sambil kita melakukan penataan. Masa moratorium gimana? Masa moratorium dia diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang intinya uraian-uraian tusi struktural berikut penghasilannya masih diberlakukan khusus, masih diberikan tugas-tugas pada ini. Sebenarnya maksud penjelasan-penjelasan di dalam surat Menpan ini ada maknanya. Ini pun sebenarnya lahir dari masukan-masukan dari Bapak Ibu dari daerah gitu ya. Masukan kita sampaikan kepada tim KPRBN karena kita menyadari betul dari awal-awal kita sampaikan bahwa mohon kita berhati-hati dalam melakukan penyederhanaan birokrasi Pemda. Jangan dimaknai kita menghambat waktu itu Kemendagri ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek lah di googling, kita sempat dituding, ini kenapa lambat Kemendagri menghambat gitu. Enggak juga. Sebenarnya kita awalnya pengen pendekatan yang komprehensif, selesai dulu ininya, instrumen kebijakannya. Nah, kalau ini kan pendekatannya kita dialihkan baru nanti ditata. Nah, kalau begitu pada masa moratorium ini harus ada perlakuan atau kebijakan khusus. Moratorium pengusulan Japung ini dimaksudkan untuk memberikan peluang pengembangan karir bagi PNS dalam Japung. Sehingga pengangkatan PNS dalam Japung tetap dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan undang-undang. Jadi jangan sampai kita mau butir-butir yang terhambat, kita berhenti gitu ya. Nah, di satu sisi kan pola karir kan kita ada disebutkan nih. Bisa horizontal, lintas JF, bisa vertikal dalam satu perangkat daerah, bisa diagonal. Di sisi lain, kalau ya Pak, kalau mindset kita hanya mengandalkan butir-butir kegiatan jabatan fungsional, ya gimana ceritanya orang mau pindah JF yang sama sekali berbeda gitu. Maka disitulah ada redesign JF yang antara lain kisi-kisi simulasinya itu ada, makanya dalam bahasa normatifnya itu ada reklasifikasi Pak. Reklasifikasi itu ada kelompok jabatan fungsional yang sifatnya generalis, ada yang sangat spesifik teknis. Nah, yang generalis itu boleh dia berpindah antar perangkat daerah, perpindahan antar JF. Yang serumpun. Jadi rumpunnya itu, lingkup rumpun JF itu diperluas, Pak. Kecuali yang sangat teknis, ada lagi spesifik teknis, misalnya yang ahli-ahli medis gitu ya, itu yang enggak sangat teknis. Itu pun dalam konteks tentang spesifik boleh, tapi maksudnya yang lintas horizontal. Nah, itu yang disiapkan untuk reklasifikasi tadi. Jadi output sederhananya, kalau boleh kami menyarankan, Mbok ya jangan buru-buru minta alihkan, minta pindahkan dari JF yang existing Bapak Ibu Emban ke JF yang lainnya. Jangan buru-buru dulu. Jangan-jangan nanti yang khusus ini dapat perlakuan khusus lagi gitu ya. Karena kan pemerintah juga kan para ASN pasti berikhtiar juga bagaimana sama sekali tidak merugikan, bahkan memikirkan bagaimana fleksibilitas luas pengembangan karir PNS. Kan dari awal disampaikan, ya kalau penyandang birokrasi DKL, satu kementerian itu satu urusan yang dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau di Pemda kan 32 Pak, kurang-kurangnya 32 urusan. 32 urusan satu instansi Pemda. Masa iya kita hanya mati gaya pada perangkat daerah tertentu, pada jenis JF tertentu. Di sisi lain, pemerintah bilang boleh katanya horizontal, boleh vertikal, boleh diagonal. Nah, inilah disebut menjawab pantun yang telah ditulis mendahului di Permenpan Pola Karir. Pantunnya dijawab di sini. Sampai kapan Pak masa transisi moratorium? Banyak pertanyaan gitu. Ya kita optimis tetap di 2022 selesainya. Karena kenapa? Karena di arahan Pak Menteri ini kan juga sudah disebut bahwa untuk kebijakan khusus, misalnya kebutuhan belum terpenuhi angka kredit, sertifikasi, diklat, jenjang pendidikan belum sesuai amat gitu ya.
kan dia masih diberikan perlakuan khusus, boleh dengan pendekatan reguler biasanya, yaitu di April 2022 dan Oktober 2022. Artinya harapannya pada tahun ini selesai instrumen penataan redesign JF kita, nah 2003 nanti bisa berjalan dengan smooth. Moratorium pengusulan jabatan ini untuk pengembangan karir, sehingga pengembangan karir itu dapat lebih sesuai kebutuhan organisasi. Nah, ini secara sederhana saya coba mensimulasikan. Intinya moratorium usulan jenis JF baru itu karena tadi pemerintah melalui Kemenpan RB sedang menyiapkan regulasi redesign JF. Untuk apa? Untuk mendukung mekanisme kerja baru dan pola pembinaan yang lebih spesifik teknis. Nah, yang berikutnya adalah untuk pengembangan karir JF. Sehingga orang itu lebih luas gitu ya. Oh, dari JF A ke JF B itu dimungkinkan dia karirnya. Karena kenapa, Pak? Karena tadi balik ke sistem kerja. Ternyata begitu kita cek, walaupun dia ini karir JFA, tapi sudah sekian kali dia dilibatkan dalam squad. Nah, ini tadi masuknya ke sana. Dalam squad yang banyak berhimpun melaksanakan eksekusi pada JFB misalnya, atau pada tusi lintas bidang lainnya. Nah, itu kan dihitung. Walaupun dia JFA, tapi sudah berkali-kali dilibatkan dalam squad berkenaan dengan, misalnya JF tentang penanggulangan kemiskinan. Ada agenda penanggulangan di Dinsos, tapi karena butuh data dan lain-lain, dia dilibatkan misalnya dari JF yang di Bapeda, pengampu jabat fungsional di Dukcapil, dan lain-lain. Itu akan menjadi bahan pertimbangan dihitung untuk orang untuk berkarir. Nah, yang begitu-begitu juga selaras dengan penyesuaian sistem kerja. Bapak cerita moratorium transisi terus gitu ya. Maka kalau dalam adagium hukum itu ketika ada peristiwa khusus, pasti dia membutuhkan alas hukum khusus. Nggak fair kita ada peristiwa khusus, kita paksakan dengan kebijakan normal. Itu nggak adil tuh. Nah, ketika ada peristiwa khusus seperti ini, JF-nya, butir-butirnya belum sepenuhnya selaras, di sisi lain sedang disiapkan JF redesign, maka kita butuh yang namanya kebijakan perlakuan khusus. Nah, itulah disebutkan ada beberapa kebijakan. Misalnya antara lain tadi ya, masih diampukan substansi tugas struktural, pola pembinaan hubungan antar ininya masih seperti normal, seperti biasanya. Misalnya boleh nggak Pak, Kabak menandatangani JF hasil pendatangan SKP hasil penyetaraan, boleh. Ragu-ragu tulis tugas tambahan. Bukankah tadi saya bilang dalam setiap uraian jabatan itu melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan, gitu ya. Kebijakan perlakuan khusus hanya selama masa transisi. Nah, ini yang tadi kami sampaikan ya Pak. Ini kan banyak protes nih Pak, kami nggak pas-pas abad nih, ternyata uraian tusi saya nggak pas ya. Pejabat administrasi, pengawas, administrator kalau di provinsi dan PTSP kabupaten kota dapat diangkat dalam japung yang serumpun. Yang namanya serumpun nggak mungkin sama 100% bisa mengakomodir semua ya Pak. Di sisi lain Kemenpan 1991 tadi masih terbatas jenis JF-nya. Di moratorium pula gitu ya. Yang serumpun dan mendekati tusi jabatan administrasi sebelumnya. Kalau nggak dekat-dekat amat, nggak bisa bercampur, tambahkan di uraian substansinya. Dikasih judul titulatur, koordinator, atau subkoordinator. Nah, kira-kira itu sederhananya. Karena sekali lagi, dari awal pemerintah menyadari betul bahwa butir kegiatan JF itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir butir-butir kegiatan di 30 dia urusan penegakan Pemda. Kemudian ini ditulis lagi yang kelima nih, di poin ketiga. Penyesuaian kegiatan ini disetarakan yang tadi kegiatan struktural di fungsional dikasih angka 25% gitu ya. Belum tercukup juga Pak, tapi mudah
mau naik pangkat April Oktober silahkan, boleh gitu ya. Belum ada sertifikat boleh gitu ya. Nah, kebijakan khusus. Nah, jangan lagi ditanyakan kenapa ada khusus, ya karena memang ada keadaan dan kondisi khusus gitu ya. Penghasilan pejabat fungsional yang diberikan ini ditulis ulang lagi kali ini di surat pemerintah yang 23 Desember. Penghasilan langsung spesifik dia nyebut, Pak. Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya. Sampai kapan sih? Sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penetapan jabatan kena adanya penjabatan atau kenaikan jenjang jabatan atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan penyetaraan penghasilan. Nah, ini sudah dengan apakah bentuknya perpres gitu ya dan lain-lain. Kemarin tuh ada usulan kita dalam bentuk perpres. Kenapa perpres? Supaya dia lebih bisa cross cutting. Ada beberapa spesifikasi penghasilan itu kadang-kadang dia masing-masing JF di instansi pembina itu dia berbeda-beda gitu. Nah, selama masa kebijakan khusus boleh dia naik pangkat dengan regulasi normal, tidak harus mengumpulkan sekian kredit poin dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kan di perangkat daerah itu bisa saja nomenklatur jabatannya itu sama antara pengampu jabatan fungsional yang jalur normal and passing atau yang hasil penyetaraan. Nah, yang dimaksud kebijakan khusus ini sekali lagi mohon diberikan pengertian kepada kawan-kawan kita yang pengampu JF yang hasil passing normal. Ini jangan dipakai kebijakan khusus oleh JF yang passing normal, enggak boleh. Karena metode kita ini mencatarakan orang menghormati, menghargai yang dari jabatan struktural sebelumnya. Informasi kebijakan khusus ini hanya berlaku bagi pejabat fungsional yang terdampak penyederhanaan birokrasi atau yang hasil penyetaraan. Sehingga kalau ada pengangkatan jabatan yang di luar penyederhanaan birokrasi Pemda, tapi dia dapat perlakuan khusus, maka dapat dibatalkan atau tidak berlaku. Jadi kata kuncinya, perlakuan kebijakan-kebijakan khusus itu hanya bagi pejabat fungsional yang hasil penyetaraan. Termasuk misalnya untuk PPTK. Di pedoman APBD 2022 sudah disebutkan juga bahwa dalam hal nggak ada lagi pegawai ASN untuk melaksanakan program TUSI pada bidang TUSI itu nggak ada lagi yang struktural. Maka boleh dapat PPTK-nya itu ditunjuk dari pejabat fungsional. Kenapa nggak ada lagi? Karena udah disetarakan. Nah, jadi sebelumnya banyak pertanyaan, boleh nggak Pak jadi PPTK, dasarnya apa gitu. Walaupun kalimatnya simple, tapi yang dimaksud tidak terdapat pegawai ini karena dia antara lain hasil penyetaraan. Bukankah ketika dia kosong jabatan struktural eselon 4 dulu sebelum dialihkan, kan bisa ditunjuk PPTK dari pelaksana yang ada atau pejabat fungsional yang ada. Jadi silahkan itu boleh dilakukan oleh pejabat fungsional. Kalau mau detil empiris ya praktik di KL juga begitu, di Kemendagri juga begitu gitu ya, bahwa pejabat fungsional boleh ditunjuk selaku PPK. Nah, kadang-kadang orang nggak membalikkan tadi kepada hitoh kewenangannya itu kewenangan siapa. Kadang-kadang kita ini seolah-olah begitu diatur teknis, lazimnya itu oleh pejabat struktural segala macam. Lupa kita bahwa tadi di Undang-Undang Pemda yang memimpin pelaksanaan urusan pemilik kewenangan pelaksanaan urusan itu kepala daerah. Makanya di PP tentang pengelolaan keuangan daerah itu juga disebut kok bahwa pemilik kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah itu sejatinya adalah kepala daerah. Yang monggo dia ditugasi dilimpahkan kepada siapa gitu. Nah, ini hal-hal kalau yang perlu digarisbawahi. Nanti tinggal ditunjuk oleh kepala daerah selaku pemilik kewenangannya. Nah, terakhir penataan struktur berikut penyetaraan dari struktural ke fungsional ini hanyalah salah satu sub-komponen dari ikhtiar kita bersama untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan investasi. Tentu
sebagaimana diatur misalnya di dalam Permendagri 99 2018, harus juga diselaraskan dengan penyesuaian mindset, kultur, budaya kerja, serta inovasi. Hari ini sambil duduk-duduk orang masyarakat Jawa Tengah sangat terbiasa mengakses layanan publik yang providernya organisasi bisnis misalnya, atau ya cukup ketik-ketik pesan kopi dia udah datang dari GoFood dan lain-lain. Kalau masyarakat sudah sangat terbiasa mendapatkan kemudahan akses layanan publik seperti itu, lalu di kantor kita masih dengan pendekatan konvensional, maka tentu cita hukum dari penyelenggaraan birokrasi Pemda itu juga akan terhambat, gitu, akan terganggu. Oleh karena itu, tentu harus diikuti dengan penyesuaian mindset, budaya kerja, dan inovasi. Mindset misalnya seperti apa, Pak? Tadi misalnya terkait dengan pola squad. Pola squad itu mohon maaf, Pak, dia tidak hanya berbasis tadi yang saya sebut eselonering struktural. Kalau dulu duduk dia ya tetaplah duduk manis, nggak aktif, aktif tak aktif, bisa dia naik pangkat 4 tahun, bisa minimal sekurang-kurangnya. Kalau di fungsional jangan nggak bisa seperti itu, Pak. Bahkan sebenarnya di Undang-Undang ASN itu, kalau Bapak bisa telusuri, Bapak Ibu bisa berkenan menelusuri pelan-pelan, ketika kinerja ASN itu rendah, itu bisa sampai diberhentikan kok. Bukan hanya non-job tuh. Cuman kadang-kadang kita sangat jarang kita praktekkan karena kita mungkin terlalu mengedepankan pola ketimuran ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam konteks misalnya sistem kerja, ketika dalam pola tim squad tadi ternyata pengampu JF penyetaraan itu pasif, tidak banyak dilibatkan. Kenapa tidak banyak dilibatkan? Karena mungkin dianggap kompetensi, keahlian, kemampuan, kecakapannya kurang. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar kita sebenarnya ke depan, terutama kawan-kawan di BKPSDM, untuk mendistribusikan keahlian itu supaya orang begitu ingin membentuk tim apa, orang ingat. Sekarang kita kalau mau jujur bisa tahu kok, oh di dinas A itu si anu itu yang jago, di dinas B yang akhirnya apa? Kalau yang dipakai itu aja yang berpeluang lebih melesat karir dan lain-lainnya ya yang dipakai. Yang enggak ya apa boleh buat. Mendam jerulah dia di situ pada jabatan level jenjang paling muda terus itu ya. Syukur-syukur kalau tidak mendapatkan pembinaan yang lebih keras gitu ya. Berikutnya inovasi. Kenapa? Karena muara dari penyandang birokrasi adalah supaya kita meningkatkan percepatan layanan publik dan investasi. Kenapa layanan publik dan investasi? Karena untuk mengatrol supaya peluang investasi, usaha, dan lain-lain itu lebih cepat bergerak atau berkembang di Indonesia. Kenapa perlu perluasan investasi? Supaya angkatan kerja kita banyak terserap. Kenapa perlu terserap? Supaya kita bisa menikmati, kalau kita perhatikan pidato Bapak Presiden di awal-awal dulu tentang pendanaan struktur, supaya kita bisa menikmati bonus demografi di 2030 ke atas. Bonus demografi maksudnya adalah banyak sekali usia produktif yang harus kita manfaatkan supaya dari bonus tidak beralih menjadi bencana. Kenapa bonus? Kenapa banyak orang usia produktif yang bekerja, yang terserap, tidak menganggur. Kalau banyak menganggur, berimplikasi kepada permasalahan sosial, ekonomi, politik lainnya. Nah, kalau banyak menganggur, bukan bonus demografi, bencana demografi. Itulah yang digenjot-genjot ikhtiar pemerintah, antara lain dengan penyadaran birokrasi Pemda dan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain itu, Pak. Nah, sebenarnya dia satu rangkaian bangunan kebijakan desain nasional seperti itu. Terima kasih. Sementara kembali ke studio di Solo.
kabupaten masing-masing. Ini mumpung ada narasumber yang sangat kompeten, monggo kita bisa berbagi kepada Pak Rojiba ini untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya menjadi persoalan-persoalan di kabupaten kota masing-masing. Namun demikian nanti pertanyaannya kalau bisa secara singkat gitu ya, to the point, substantif, kemudian yang empirik gitu, kemudian yang kedua adalah kalau sudah ditanyakan oleh kabupaten kota atau teman yang terdahulu tidak perlu dipertanyakan kembali sehingga nanti waktu yang tersedia itu bisa kita efisienkan gitu. Kira-kira semacam itu. Untuk kesempatan pertama mohon izin Pak Roji Beni, ini teman-teman kabupaten kota, untuk kesempatan pertama kami buka 3 penanya untuk bisa menanyakan persoalan-persoalan kelembagaan pasca penyederhanaan birokrasi. Monggo, langsung ya. Bisa, Mas. Ada kalau nggak ada ini langsung aja. Monggo, Pak Teguh maju ke depan. Oh ada, ya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang yang saya hormati Pak Kepala Tol, Pak narasumber, Pak Rosi Beni, dan teman-teman sekalian dari Kabupaten Kota. Pertanyaan yang pertama, langsung saja kami dari Kudus. Kemarin kami mengumpulkan teman-teman dari perangkat daerah, dan ternyata banyak pertanyaan tadi karena ketidaksesuaian JF yang saat ini dilaksanakan atau hasil penyetaraan sesuai dengan usulan kemarin, tapi setelah diaplikasikan antara tusinya dengan JF-nya masih ada ketidaksesuaian, baik yang ada di rumah sakit maupun dinas pertanian. Banyak pertanyaannya, ketika nanti itu akan disesuaikan, mungkin ada JF yang sesuai, apakah syarat ketentuan berlaku ketika perpindahan jabatan ke JF lain yang mendekati dengan tusinya saat ini? Ketika syarat ketentuan berlaku itu yaitu mungkin uji kompetensi atau yang lain dan tidak bisa dipenuhi atau tidak lulus ketika uji kompetensi, apakah akan dikembalikan ke JF yang lama walaupun tidak sesuai atau bagaimana? Karena teman-teman agak galau dengan hal tersebut. Terus pertanyaan yang kedua, karena ini menyangkut dengan keberadaan teman-teman JF yang saat ini pastinya butuh yang namanya kepastian pola karir ke depan. Dari evaluasi jabatan yang ada kemarin, nama-nama JF yang hasil penyetaraan saat ini belum masuk ke dalam evaluasi jabatan. Artinya di peta jabatan pun belum ada. Apakah hal ini ke depan, bahasanya ada jalur khusus percepatan, sudah hasil penyetaraan langsung masuk ke peta jabatan, langsung masuk ke evaluasi jabatannya, yang sudah di tempat kami sudah kami buat suatu peraturan bupati tentang kelas jabatan. Kalau itu jalurnya khusus, kami sangat senang, tinggal merubah lampiran selesai, peta jabatan nanti kita sesuaikan. Itu supaya teman-teman semakin ke sini semakin banyak pertanyaan, sehingga sebagai bentuk perhatian dari kita semuanya supaya tidak menimbulkan kegalauan, mungkin itu butuh suatu kepastian. Mungkin sementara 2 itu, Pak Rosi Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
monggo disambung ke yang lain. Monggo. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Karo. Kami dari Kabupaten Batang, yang pertama ingin menanyakan bahwa kita sudah melakukan pelantikan per tanggal 30 Desember 2021. Kemudian ada surat edaran dari Kemendagri bahwa dapat melakukan revisi atau apa, suratnya disampaikan ke Kemendagri sebelum tanggal 31. Yang kita tanyakan, karena sebelum Desember itu kita sudah melakukan rotasi mutasi, kemudian kita sudah mengajukan surat revisi kepada Kemendagri, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Apakah tindak lanjut kita bisa melakukan pelantikan ke JF atau tetap kita menunggu rekomendasi dari Kemendagri kaitannya dengan surat usulan revisi kita, Bapak. Karena kita mengajukan surat dulu yang pertama per September, kemudian sudah turun dan kita melakukan pelantikan. Namun di bulan Oktober November kita melakukan ada pelantikan rotasi mutasi dan kita mengajukan surat revisi itu untuk permintaan rekomendasi. Cuman sampai saat ini dari Kemendagri belum ada rekomendasi. Kemudian tindak lanjut Kabupaten Kota apakah bisa melantik atau tetap menunggu rekom dari Kemendagri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan dari teman-teman kaitannya dengan yang beralih ke JF karena penyetaraan birokrasi ini. Apakah dalam penilaian angka kredit nanti yang ditanyakan siapa nanti yang tim penilainya, Pak? Apakah dari instansi pembina? Karena di dalam penyetaraan birokrasi ini kan mungkin penilaiannya apa diserahkan ke kabupaten kota. Itu sementara itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, Ji. Mangga, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak organisasi dan Pak Beni selaku narasumber yang terjadi substansi regulasi. Tapi yang pertama sebenarnya himbauan memang harusnya seperti itu ya. Tetapi kenyataannya kita sama-sama masih di area abu-abu gitu ya Pak. Karena memang banyak regulasi pasca pelantikan penyederhanaan ini yang menurut saya harus banyak dilengkapi, itu yang harus sampai ke daerah. Ini saya kira nanti himbauan supaya ke arah sana. Karena banyak pertanyaan juga bagi kita di Kabupaten Kota dan bagaimana pelaksanaan. Jadi, yang pertama, ini yang terjadi di Kabupaten Temanggung ini Pak. Penyederhanaan birokrasi itu kan secara esensi tidak akan mengurangi atau meniadakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di sebuah OPD, gitu ya Pak ya. Jadi hanya mengalihkannya ke tugas di fungsional, pejabat fungsional. Tetapi dalam hal ini ternyata dalam evaluasi kami ada pelaksanaan fungsi dan tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang ternyata kelewatan, Pak. Pada saat semua menjadi jabatan fungsional, karena memang kemarin terbatas ya, itu ada beberapa urusan yang tidak ada yang mengampu akhirnya. Yang selama ini diampu oleh eselon 4, ya, tetapi karena sudah beralih ke jabatan fungsional yang tertentu yang ditentukan, ini ternyata ada yang kelewatan. Sehingga Kepala Dinas mengatakan, Pak, sekarang yang itu urusannya siapa yang menangani? Ini mungkin bagaimana mohon pencerahannya ke depan, bahkan Kepala organisasi, Kepala OPD mengatakan kalau boleh strukturannya dihidupkan lagi aja Pak. Ini kan guyonannya gitu Pak. Ya ini terus bagaimana kita mensikapi hal itu. Karena kalau kita evaluasi nanti di beberapa OPD akan terjadi seperti itu. Karena memang keterbatasan jabatan fungsional yang kemarin di masing-masing semua urusan pemerintahan. Yang kedua, tentang mekanisme kerja. Jadi memang ada subkoordinator ini kan kemarin secara mudahnya, itu kan yang mantan pejabat struktural yang disetarakan itu kita tunjuk menjadi subkoordinator ya di JF-nya.
Sehingga saya mengatakan kepada teman-teman itu ya pelaksanaan tugas di masa transisi ini ya istilahnya jabatan fungsional rasa struktural gitu aja. Pokoknya mudahnya kan seperti itu. Ya mereka masih mengkoordinasikan tugas-tugas yang lain sesuai tupoksi yang lama dan sebagainya, masih mengakomodir tentang hal itu. Nah, pertanyaan kami apakah mekanisme kerja yang seperti ini akan permanen atau hanya pada masa transisi saja? Nantinya ke depannya sebenarnya seperti apa? Nanti mohon kiranya hal ini bisa menjadi acuan kita, apakah memang sudah permanen mau seperti itu, sehingga seolah subkoordinator ini ya tugasnya tidak hanya murni di fungsionalnya butir-butir kegiatan, tetapi ada fungsi-fungsi lain yang sebenarnya rutinitas dan sebagainya selama ini dilakukan di urusan tersebut. Ini apakah nanti dinamis atau sama dengan yang sekarang ini? Di masa transisi selamanya permanen atau nanti ada perubahan. Kemudian yang ketiga, kita menyadari mungkin saya tidak tahu di kabupaten lain, penyetaraan jabatan ke JF ini terus terang banyak yang tidak linear, Pak. Ya, karena struktural itu kan bisa comot sana, comot sini dipindah. Sehingga kita akan mengatur supaya orang yang masuk ke JF ini sebisa mungkin jenjang pendidikannya itu linear, tugas-tugasnya sudah linear sehingga enak nanti ke JF itu, tetapi nyatanya tidak. Nah, ini ternyata memang menjadi kendala kita. Pada saat ini sudah langsung ada Pak 4 orang yang mengajukan pengunduran diri dari JF baru disetarakan, berjalan 2 bulan, diberikan penjelasan, kita sudah mengumpulkan mereka, kita undang BKN Jogja, memberikan penjelasan, malah akhirnya mengajukan tidak sanggup, mengundurkan diri. Ini memang banyak alasan, ada juga yang alasannya adalah karena sebenarnya dia sudah S2, dia sudah golongan 4A, tapi kemarin jabatan administrator ya, jabatan pengawas ya, sehingga dia kembali ke JF muda dan ini sudah kalah bersaing dengan yang sudah eselon 3 yang sebenarnya tadi secara senioritas dia sebenarnya lebih senior. Sehingga ya dia berpikir ya sudahlah gitu, mengundurkan diri. Nah, ini bagaimana kita mensikapi yang seperti itu? Karena kalau nanti diberikan peluang misalnya 4 orang ini kita beri peluang, oke, disetujui. Nanti kalau ada jabatan struktural, kita beri prioritas. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Artinya kemudian esensi dari mengarah ke penyederhanaan birokrasi ke jabatan fungsional ini akan tidak terjadi. Jadi mohon nanti kira-kira bagaimana kita mensikapi hal itu. Kemudian yang terakhir, di Kabupaten Temanggung ini akan terjadi promosi yang cukup banyak, Pak. Ya. Jadi karena eselon 2 banyak yang kosong, nanti eselon 3-nya akan naik. Kemudian dari JF ini juga akan banyak yang berpindah menjadi jabatan administrator, mengisi di eselon 3, banyak yang pensiun dan sebagainya. Sehingga kan akan terjadi JF yang baru saja disetarakan, kemudian menjadi kosong. Nah, ini artinya menurut kami, kalau banyak yang kosong JF-nya hasil penyetaraan ini kan pelaksanakan urusan di urusan pemerintahan tersebut menjadi banyak ditinggalkan. Ya, tadi kan sebenarnya distribusi dari tugas dan fungsi urusan pemerintahan di OPD tersebut yang tadinya oleh pejabat struktural dipindahkan ke fungsional. Tetapi fungsionalnya ini nanti akan ke struktural di atasnya di jabatan administrator. Nah, sementara untuk mengisi ini kan kemudian menggunakan cara-cara reguler. Ya tidak lagi ada penyetaraan. Ini mekanisme akan lama. Belum tentu juga banyak yang berkeinginan ke sana dan sebagainya. Karena syarat-syaratnya menjadi sulit. Ini kira-kira nanti bagaimana pencerahannya? Karena saya melihat bahwa nanti kemudian banyak butir-butir kegiatan, tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan nanti banyak yang tidak mengampu. Pada saat kemudian kita banyak yang menjadi ke pejabat administrator di eselon 3. Saya kira itu dari Temanggung 4 hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi Pak Roji Beni, ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Teguh dari Kabupaten Kudus, kemudian dari Batang dan dari Temanggung. Waktu dan media kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Beni untuk merespon atau menanggapinya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Kabak. 3 penanya, tapi isinya
ada 8 ya. 2 dari Kudus, 2 dari Batang, 4 dari Temanggung. Gitu. Saya kira ini sangat merepresentasikan beberapa pertanyaan rekan-rekan yang lain barangkali ya. Pertama, terkait dengan Kudus, JF belum sesuai, sama dengan Temanggung ya, saya kira tadi ya. Ternyata kok kayaknya ada yang kelewatan gitu. Kalau kita sisir satu-satu, ya boleh dikata mayoritas itu pasti akan ketemu. Bahwa ini nggak ada dalam butir kegiatan. Makanya, konteks penyetaraan jabatan itu, para pejabat fungsional yang hasil penyetaraan itu ditugasi. Makanya dicek satu-satu, jangan buru-buru di-delete yang uraian tugas struktural sebelumnya. Diambil, dicek satu-satu. Oh, ini nggak tertampung dalam butir JF. Nah, ditambahkan ke substansi atau substansi uraian tugas fungsi pada pejabat fungsional yang hasil penyetaraan. Mas Teguh sama yang Temenggung tadi. Sehingga tidak ada bahasanya, ya tidak ada yang kelewatan sebenarnya. Gitu ya. Dicek satu-satu. Makanya tadi saya bilang ada yang nyebutnya dengan supernator, ada yang koordinator. Tapi yang paling penting itu dipastikan bahwa ya kalau mau bahasa norma sapu jagat misalnya, pasca pernyataan orasi para pejabat fungsional masih melaksanakan tugas-tugas pada jabatan struktural yang diduduki sebelumnya. Nah, itu kalau mau sapu jagat. Tapi kalau mau dicek satu-satu lebih bagus. Itu yang di dalam praktik dituangkan apakah dalam bentuk keperkada, ada yang dalam bentuk surat penegasan dari PPK, dan macam-macam bentuk dokumen hukumnya. Supaya tadi, sekali lagi, betul, JF kita sangat terbatas. Dari awal itu kita sudah sangat menyadari. Jenis JF kita, lingkup JF kita, butir-butir kegiatan kita itu sangat terbatas dibandingkan dengan uraian-uraian tusi pada struktural sebelumnya. Sehingga khusus para pengampu JF ini, monggo nanti diatur lebih lanjut apakah di perkada atau sementara penegasan kepada seluruh para perangkat daerah bahwa para pengampu jabatan fungsional tetap melaksanakan. Nah, mungkin nanti pinjam lagi dari bahasa Mas dari Temenggung tadi ya, dalam rangka menjamin penyelenggaraan tusi pada perangkat daerah masing-masing daerah, bahwa pejabat fungsional melaksanakan tusi-tusi pada jabatan struktural sebelumnya. Sehingga tidak ada yang terlewatkan sebenarnya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan butir-butir pada JF, selesai kita. Banyak yang compang-camping, nggak ada ini tuh. Orang bisa saja menolak, oh nggak mau saya nggak ada butir kegiatan. Lalu siapa? Nah, mekanismenya tadi, bisa dia ditugasi dari kepala dinasnya, tapi akan lebih elok, lebih elegan, kembalikan kepada pemilik kewenangannya, yaitu kepada Pak Kepala Daerah. Apakah dalam bentuknya surat penegasan, atau dalam bentuk perbub, atau dalam bentuk lainnya. Itu ya Mas ya, supaya tadi ini sekaligus berfungsi untuk membedakan. Nah, yang tadi yang udah mohon maaf, keburu mutung tadi ya, yang keburu mutung, oh saya udah ini level udah eselon 2, udah udah S2 gitu ya, udah golongan saya udah tinggi, masa jenjangnya JF kalah sama Madi yang udah berkarir. Itu beda, asbabun nuzulnya harus diklarifikasi dulu bahwa kita menyetarakan dari jabatan struktural sebelumnya. Dan itu tetap diberikan pembedaan baik dari pelaksanaan tusi maupun hal-hal lainnya. Jadi nggak apple to apple, nggak sama persis dia. Nah, tapi kalau keburu mutung ya susah juga. Saya mengundurkan diri. Nah, kalau itu ya tentu apakah saya kira kita udah hafal betul ya. Sekarang itu kan ada pola pembinaan PNS, itu kan ada PP 94 2021, perubahan dari PP 53 dan lain-lain. Saya kira makanya dari awal itu saya lebih senang sekali memaparkan ada 3 tusi kita dalam konteks ASN itu, Pak. Satu yang nomor 1 ditulisnya itu, nanti lihat di Undang-Undang 5 2014.
pelaksana, Pak. Melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan publik yang paling tertinggi disebutkan di pasal 25 itu siapa? Pak Presiden bilang. Presiden udah bilang ke lembaga resmi, ke MPR, hei penyadaran birokrasi. Lalu kita masih menjabarkan dengan nafsir, walaupun tentu ada pertimbangan ya, tentu pertimbangan yang sifatnya individual, ada pertimbangan sifatnya kolektif. Tentu dua-duanya harus ketemu. Jangan sampai nanti misalnya dibawa-bawa pasal 28 ya Pak Karu ya, konstitusi. Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Saya berhak untuk saya mengundurkan diri. Waduh. Padahal lupa bahwa dalam setiap hak itu pasti ada kewajiban. Kewajiban untuk memastikan menghormati pelaksanaan hak lain. Baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kolektifnya apa ya? Kebutuhan organisasi. Kebutuhan melaksanakan kebijakan publik. Nah, makanya tapi di sini tadi saya nggak share ya. Di paparan saya itu ada di slide awal sengaja saya pasang. Mari kita kembali kepada fitrah tanda petik kita sebagai ASN. Kita ini pelaksana fungsi pelaksana kebijakan ASN. Bukan berhimpun dalam kelembagaan non pemerintah gitu ya. Nah, kalau Bapak Bu curhat di situ ya mungkin duluan kita yang curhat gitu. Tapi ya tidak, kita prinsip sami'na wa ta'na gitu ya. Tentu pemerintah punya pertimbangan lain, beliau sudah diberikan amanah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan sebagai pemegang kekuasaan kebijakan tertinggi. Nah, menurut saya itu selain tidak arif ya cenderung ada alas yuridis yang berpotensi terganggu gitu ya. Gitu ya Mas dari Temenggung ya. Saya kira pengertian. Tapi kalau nanya ke BKN, bagian regional Pak, ya saklek begitu ya, karena memang redesainnya belum keluar gitu ya, desain kebijakannya yang kita ikhtiarkan di 2022 ini gitu ya, karena belum sesuai. Nah khusus yang belum sesuai, memang ada beberapa opsi. Tapi kalau boleh menyarankan dari tadi kami menyampaikan, Mbok jangan buru-buru dulu lah gitu ya, tunggu ada kebijakan lebih lanjut. Siapa tahu dengan JF ini ada, kalau yang normal perubahan JF itu enggak harga mati juga. Boleh kok dia diganti dari JF A ke JF B. Tapi kontradus aktusin dilakukan dengan prosedur dan pejabat yang sama. Artinya apa? Menyampaikan ke Mendagri melalui Pak Gubernur, kemudian mendapatkan pertimbangan teknis. Enggak bisa langsung ujuk-ujuk, Mas Teguh. Nah, sama dengan kayak yang Batang tuh. Nah, kita ini kan di sisi lain memang iya ada kebijakan khusus. Tapi bukan karena ada kebijakan khusus lalu ada kekosongan regulasi, tidak. Tetap ada, tapi dia tetap berlaku sampai diterbitkannya kebijakan yang lain. Misalnya ada usulan. Jadi dalam Permen 417 itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam pasal-pasalnya mengatur bahkan di PP saya share, di PP 11 2017 yang telah diubah dengan PP baru itu, di situ secara eksplisit disebutkan kalau yang khusus berkenaan dengan kepegawaian, maka Pak Presiden itu dibantulah oleh Pak Menpan. Nah, Pak Menpan, tolong dong Pak Mendagri bantu fasilitasi kami. Nah, di dalam Permenpan itu ditulis bahwa untuk fasilitasi kebijakan perdana birokrasi Pemda itu didelegasikan kewenangan Pak Menpan itu kepada Mendagri. Itu eksplisit Pak di dalam Permenpan. Durasi delegasi Pak Menpan itu kepada Mendagri selaras dengan durasi pemberlakuan penyadaran birokrasi Pemda, yaitu paling lambat berlakunya itu sampai dengan 31 Desember. Nah, gitu ya Mas. Ini yang merespon tadi yang pertanyaan dari Batang. Kami belum menjawab. Nah, tugas kami pertama menyampaikan tentu secara normatif prinsip kita mengupayakan. Nah, kami meneruskan dan itu tanpa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengusulkan ulang atau mempertanyakan kembali, itu kami sudah berkomunikasi
secara pekanan, mohon diberikan kebijakan untuk yang tadi saya bilang, kan tadi kalau bahasa umum saya tadi, ada yang belum 100%, ya 100% itu ya antara lain karena musabab telah terjadi pergantian pejabat struktural sebelum dan lain-lain. Nah, kami juga pun menghormati kewenangan para pihak. Nah, misalnya di pasal 350 Pak PP 17/2020 perubahan PP 11 ya, bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi dan penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan yang diatur dengan permen yang peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. Jadi kami menghormati itu Bapak Ibu, delegasinya kepada kita itu Desember. Nah, kami sudah mengusulkan agar diberikan kebijakan khusus lagi, apakah dalam kurun waktu tertentu untuk terhadap usulan-usulan baru seperti Batang dan banyak daerah lain, bukan hanya Batang, untuk diakomodir dalam jalur khusus, Mas Teguh. Ya, kalau jalur normal kasihan Pak, harus uji kom, harus ini gitu ya. Padahal dia udah pernah berpengalaman duduk zaman struktural. Tapi di sisi lain, Permenpan itu eksplisit mengatur. Nah, dia sampai 31 Desember. Nah, usulan kita itu katakanlah bahasa sederhananya diperpanjang. Instrumen hukum perpanjangannya itu kalau yang ideal tentu merubah pasal. Nah, merubah satu pasal bahwa dapat dilakukan misalnya maksimal sampai kapan. Jadi itu Mas, bukan kami tidak merespon. Sebelum usulan pun kami sudah, awal Januari pun kami sudah menyampaikan laporan dan mengusulkan beberapa butir kebijakan pasca 31 Desember. Ya, mudah-mudahan Menpan juga memikirkan itu agar atau ketika jawabannya misalnya silahkan Mendagri fasilitasi, ya pasti kami segera tindak lanjuti. Nah, ini kita menghormati para pihak yang memiliki kewenangan. Kemudian karir dan peta jabatan apakah seperti ini atau ada beberapa penyesuaian. Jadi gini, di Permenpan tadi kan sudah disebut basis pemetaan jabatan itu kan adalah berdasarkan jabatan administrasi yang diemban sebelumnya. Nah, di samping JF, artinya ini juga berfungsi nanti penataan JF. Bisa saja namanya sama, kisi-kisinya ya, tapi lingkup uraian tusinya itu mengakomodir beberapa uraian pada jabatan struktural sebelumnya. Nah, ini yang terkait dengan sehingga ketika ada moratorium itu alasnya kan jelas bahwa disiapkan regulasi itu tadi menjawab kesangsian kegalauan teman-teman yang disampaikan Mas Teguh tadi. Karir saya gimana Pak? Gitu ya. Nah, supaya karir orang itu lebih luas, lingkup uraian jabatannya, jabatan fungsionalnya itu diredesain. Termasuk pola pembinaannya. Nah, desain pola pembinaannya, tadi menjawab pertanyaan dari Batang ya, tim penilai siapa? Itu delegasinya, mandatori delegasinya kepada daerah PPK. Nah, instansi pembina cukup dia memberikan guidance. Ini rambu-rambu yang dipenuhi ABC, kemudian dia sifatnya pasca pos dilakukan self assessment, baru nanti instansi pembina meng-cross check. Oh ya benar, dalam hal ternyata nggak benar, cawe-cawe nilainya dinaikin diturunin, ya tentu ada evaluasi. Jadi sifatnya post evaluation. Tapi polanya itu mengedepankan self assessment. Silakan instansi setempat dilakukan. Supaya apa? Orang nggak bolak-balik tadi yang saya bilang dari Sabang ke Merauke, masa bolak-balik koordinasi ke mana instansi pembina gitu ya. Berapa ongkos yang di ininya? Ongkos waktu, ongkos energi. Padahal di sisi lain kita menggeber supaya terhadap birokrasi itu pola pengelolaan jabatan dan lainnya itu juga lebih simplifikasi. Maka itu secara eksplisit tadi ya dari Batang ya. Di dalam surat itu disebutkan simplifikasi penilaian, pengelolaan JF bahasa umumnya. Tadi mana tadi yang di Makanya kalau kita baca pelan-pelan itu memang
satu persatu itu ketika kita bahas itu ada maknanya. Ini dia. Ini ya Pak. Dalam rangka transformasi Japung guna mendukung mekanisme kerja. Nah, mekanisme kerja yang ditanyakan oleh Mas Teguh tadi ya, bahwa karir, peta jabat, dan lain-lain. Kita jenis barunya di moratorium dulu deh. Gitu ya. Karena Kemenpan RB sedang menyiapkan regulasi untuk penyesuaian dan simplifikasi. Nah, yang dari Batang. Pembinaan dan pengelolaan. Ya tentu dalam konteks ini termasuk penilaian angka kredit dan lain-lain gitu ya. Sehingga lebih memudahkan orang. Jangan cek satu-satu dokumen segala macam. Lama orang berkembang nanti ini. Tim penilai di sana ke daerah. Kemudian urusan yang kelewatan tadi saya kira udah respon ya dari Tumenggung ya. Intinya bahwa dicek satu-satu uraian tusi pada struktural mana yang nggak tertampung, dilekatkan menjadi tugasnya pejabat fungsional yang hasil penyetaraan jabatan. Tapi dilekatkan pada pengampu jabatan yang hasil penyetaraan struktural sebelumnya. Jangan mindahkan misalnya yang dulu struktural A dialihkan ke fungsional B, lalu karena si A ini tidak tertampung, dialihkan ke JF yang B, bukan yang di A tadi gitu ya. Jadi dia sebangun aja, selaraskan aja bahwa apapun yang diemban pada uraian tusi jabatan struktural sebelumnya, maka dilekatkan pada jabatan fungsional yang hasil penyetaraan. Kemudian fungsional, mekanisme kerja, dinamis, dan lain-lain. Apakah sifatnya permanen seperti ini nantinya gitu ya, atau gimana? Nah, sifatnya lebih dinamis gitu ya. Jadi seperti ini. Tergantung nanti diberikan penugasan oleh kepala daerahnya, tentu dengan kriteria-kriteria. Makanya tadi yang saya bilang, yang penting itu dipastikan substansi, uraian substansi struktural itu ditugaskan pada jabatan fungsional hasil pencarian. Tapi kalau sebutan subkoordinator dan koordinator, makanya hilang di dalam Permenpan 17 itu, Mas, dari Tumenggung. Kenapa hilang? Sebenarnya titulatur subkoordinator koordinator itu dia bisa fleksibel. Nggak harus nunggu. Kalau nggak beres, nggak becus, alihkan ke koordinator yang lain. Nah, itu bagian dari pembinaan juga. Nah, kira-kira kalau di 28, dia masih eksplisit, Permenpan 28. Subkoordinator, koordinator, sifatnya seolah-olah permanen gitu ya. Nah, kalau 17 itu udah dihilangkan. Dia lebih sifatnya umum. Silahkan nanti, tentu kepala dinasnya beserta para kabitnya yang paham gitu ya. Gimana kerja orang ini, mampu nggak dia? Kalau nggak, apa boleh buat? Nah, kalau kita permanen, itu pola-pola jabatan struktural. Ya enggak, Mas? Wow, dia beres nggak beres kerja, tetap aja dia selaku kepala seksi berwenang untuk ABC. Kalau fungsional jangan harap. Nah, kira-kira begitu ya. Setelah dievaluasi, ternyata nggak mampu beliau ini. Bahkan, makanya sebutan tadi saya senang tuh, ada sebutan kelompok jabatan fungsional. Bahkan sebenarnya udah dikasih irah-irah. Dalam PP perangkat daerah, manakala itu ternyata hasil penilaian evaluasi Pemda tadi, pengampu jabatan fungsional hasil penyetaraan tadi bisa dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka itu dihapus. Si jabatan hasil penyetaraan itu. Gitu ya. Jadi itu bagian dari evaluasi pembinaan. Makanya tadi tantangan terbesar kita itu, Mas, mendistribusikan kemampuan orang, gitu ya. Kalau enggak, ya mohon maaf, nanti enggak permanen dia. Dia dinamis, fleksibel. Kalau evaluasi 3 bulan, wah enggak cakep beliau nih. Ganti yang lain, gitu ya. Dievaluasi. Konsekuensinya apa? Dia mandek lah di situ ininya. Karir dan lain-lain untuk kedepannya. Kemudian, memang untuk saat ini ya mekanisme kerja ya ditekankan pada pengampu jabatan fungsional. Tapi dianggap nggak mampu nih, boleh nggak diambil alih ke yang lain? Boleh ditarik ke atasnya, ke kabitnya atau ke kepala dinasnya, atau yang ditunjuk oleh Pak Kepala Dinas, misalnya sekretaris dinas dan lain-lain gitu ya. Itu yang mekanisme. Nah, bagaimana dengan yang tidak linier yang tadi Mutung mau mengundurkan diri?
ya kalau masih bisa dibujuk sebaiknya kita tetap melaksanakan dulu JF yang hasil yang penyetaraan kemarin, karena ini kan di samping sebagai salah satu bentuk compliance kepatuhan kita terhadap kebijakan pemerintah, juga ya penghormatan terhadap kepala daerah yang telah memberikan amanah kepada kita gitu ya. Nah, tidak linear mundur, walaupun ya tentu nggak bisa serta-merta dengan misalnya ketika nanti dia mengundurkan diri akan diprioritaskan, belum tentu gitu ya. Belum tentu dengan urus itu tergantung dengan keputusan pertimbangan teknis dari Pak Kepala Daerah selaku PPK. Nah, ini sekaitan dengan yang nomor 4. Kan banyak yang kosong nanti Pak. Nah, mudah-mudahan nanti segera disampaikan kepada kami. Ini sebenarnya yang kita harapkan dorong segera ada kebijakan treatment khusus untuk mengakomodir yang promosi kosong-kosong tadi. Nah, tidak lagi menggunakan ilmunya Pak Karo ya. Lantik dulu sejam dia di struktural, baru dialihkan setara. Nah, ini yang kami sedang usulkan juga, termasuk kebijakannya adalah khusus yang kosong pasca diisi dari penyetaraan, itu dia boleh dilakukan pengisian jabatan dengan mekanisme khusus juga, tapi nggak seperti jalan tol yang seperti yang penyetaraan struktural. Nah, ada Ejukam, tapi Ejukam yang sifatnya lebih sederhana gitu ya. Ya mesti gue ya, mungkin dia ada pertanyaan. Saya yakin di daerah lain juga akan begitu. Nah, itu praktiknya di kami juga begitu, Pak. Praktik penyetaraan, ya namanya penyetaraan, Pak. Yang penyetaraan itu kan secara sederhana disetarakan dari struktural ke fungsional. Si fungsional hasil penyetaraan udah promosi. Nah, tentu kan berarti kita mengisi jabatan fungsional yang hasil penyetaraan struktur dengan pendekatan yang normal, mempromosikan dari pelaksana atau staf yang senior. Nah, itu tetap dengan kalau melihat kebijakan yang saat ini ada dengan mekanisme normal, maksudnya dengan prosedur usulan seperti penyetaraan sebelumnya. Artinya nanti Temenggung melalui bagian organisasi menyampaikan, oh ini yang kosong, ini yang list JF yang hasil penyetaraan. Oper ke BKD, BKD ngecek satu-satu, diusulkan kepada Mendagri melalui gubernur. Supaya apa? Ingat, untuk mengisi JF yang hasil penyetaraan itu, dia bukan hanya ditimbang struktur jabatannya, tetapi orangnya yang tadi ditanyakan, kualifikasi pendidikannya seperti apa. Jangan-jangan begitu kita cross check yang sebelumnya misalnya analis kebijakan, tetapi begitu ngelihat orangnya ini nggak pas nih background pendidikannya. Kita alihkan, kita rekomendasikan Menpan memberikan pertimbangan teknis agar ditunjuk selaku pejabat fungsional yang ngisi hasil penyetaraan tadi itu ke jenis JF lainnya. Itulah sebabnya dia harus dengan usulan baru, gitu ya. Nah, untuk yang batang tadi belum bisa untuk melakukan langsung otomatis ya, Mas, otomatis dilantik dulu ya. Karena itu regulasinya itu setelah mendapat pertimbangan teknis Menpan. Pertimbangan Menpan kemarin khusus yang penyetaraan itu berlaku sampai 3 Desember. Nanti kita upayakan untuk membuka gembok jadwal itu. Sebenarnya itu intinya. Nah, mudah-mudahan itu sekaligus tadi yang untuk nomor 4 yang Temanggung akan ada promosi, tapi gimana Pak promosinya, jalur khusus atau jalur utama? Nah, di kami pun seperti itu Pak. Kemarin kita dicek menyampaikan dulu kepada Menpan, kalau kita kan di pusat kan ke Menpan koordinasi pertimbangan teknisnya, bahwa ini orang jabatan eselon 3 ini sudah dialihkan. Nah, si pengampu JF hasil pengalihan dia udah promosi. Lolos dia di open bidding JPT. Nah, maka untuk mengisi kekosongan eselon 3 di kami kemarin, itu diusulkan kepada Pak Menpan. Kami kosong nih Pak, mengusulkan dari eselon JF fungsional yang penyetaraan dari eselon 4. Jadi prinsipnya boleh. Kalau dibiarkan kosong, siapa yang mau melaksanakan? Ya Mas ya. Nah, tetapi sementara sebelum ada pelantikan yang pengisian yang baru, nanti boleh dia ditugasi apakah kepada JF yang masih ada
atau pelaksana seniornya. Ya mirip-mirip PLT lah kira-kira begitu ininya. Saya kira itu ya respon saya. Mudah-mudahan tidak akan pernah puas, Pak. Karena selalu ada dinamika itu. Tapi begini, saya ingin memastikan bahwa sering sekali kita diminta kepastian gitu. Sementara di sisi lain secara filosofis yang pasti itu adalah perubahan. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri, bukan Pak Kabak ya. Yang abadi itu apa? Jadi ya kita ya pandai-pandai meniti arus lah kira-kira begitu ya. Sedapat mungkin kita laksanakan. Tapi prinsipnya kami yang terlibat dalam menyusun regulasi, perdebatannya ya mirip-mirip lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Bahkan jauh hari sebelumnya, itu kami sudah mensimulasikan hal-hal yang terjadi seperti ini. Sampai termasuk misalnya terjadi oh ini nggak ada yang mengakomodir. Kami sudah sampaikan dari awal. Makanya ada metodenya, oke, yang hasil pengalihan tambahkan yang dari struktural. Nah, misalnya di kami kasih kami sebelumnya itu kan kasih wilayah 2A yang membidangi kelembagaan dan kepegawaian. Sekarang dia dialihkan analis kepegawaian. Kalau saklek butir-butir kegiatan, dia hanya melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan kepegawaian perangkat daerah. Kelembagaannya siapa? Masa balik bandar ke direktur semua gitu. Maka ada penugasan yang ditulis. Nah, yang ditulis di dalam Kepmendagri tentang uraian substansi dan substansinya. Jadi nggak ada yang tertinggal. Itu Pak Karo, Bapak Ibu, izin. Bapak, terima kasih atas arahannya, informasinya yang disampaikan kepada teman-teman di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Mudah-mudahan teman-teman, walaupun saya yakin masih banyak masalah, masih banyak persoalan-persoalan, tetapi pada prinsipnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Rojibeni itu paling tidak bisa mengguiden kita untuk merespon atau untuk menjawab persoalan-persoalan di teman-teman SKPD di kabupaten kota di masing-masing ya. Kiranya tidak bijak kalau kita berlanjutkan karena memang Pak Dr. Rojibeni juga sedang tidak fit, kasihan sudah 2 jam. Di karantina saya Pak. Dia menemani kita, sudah berbagi dengan kita. Kami selaku penyelenggara mengaturkan terima kasih Bapak atas arahannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak ini nanti bisa menjadi guidance dari acuan dari teman-teman di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya mungkin Pak Karo bisa memberikan statement akhir atau kata-kata kunci di dalam pelaksanaan raker minika Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Rojibeni atas pencerahannya ya. Sekali lagi memang regulasi yang tersedia masih sebatas itu kalau saya lihat yang disampaikan oleh beliau, sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang ngambul bolehlah, tapi ingat Anda PNS, ikuti saja dulu kan gitu. Kan para pemimpin di pusat itu kan juga nggak hanya di pusat lah, di provinsi juga mikir, kita juga bicara ke pusat. Banyak hal yang setahun ini kalau menurut saya sabar dulu dari penjelasan Pak Rosi ya. Misalnya Pak Teguh itu bolak-balik ngomong ke saya masalah kosong jabatan. Saya cuma bilang salahnya Pak Teguh, kenapa wingi ora diisi. Ya kan? Terus mengenai Padahal Pak Karo, padahal dulu triknya udah dikasih tahu ya. Iya, jam nanti besoknya udah. Saya itu Pak Rozi, saya ngawal pelantikan itu sampai jam 10:30 malam. Dan saya laporkan terus sama Pak Direktur ya. Ada sekda yang saya ingatkan. Sekda itu saya marah-marah sama sekdanya. Baru Pak Abadi bilang ke saya, Pak, itu Pak Sekda loh. Ra opo-opo. Wong salah kok. Ya, bagi saya sendiri kan, makanya saya kumpulkan. Kami Pak Rozi di provinsi tiap hari kita diskusi terus. Mencari jalan keluar. Misalnya contoh ya. Ini kosong. Kemudian mau diisi, ditariklah dari ahli muda yang lain. Dari ahli muda karena dibutuhkan, ditempatkan di sana.
Nah, pertanyaannya itu ditempatkan sebagai ahli muda ataukah sebagai pejabat dulu? Kan itu tidak termasuk misalnya dalam rekomendasi kan gitu. Nah, kalau saya sederhana ya, ajukan dulu ke Kemendagri sama Kemenpan untuk dapat rekomendasi. Setelah turun baru dilaksanakan. Kalau nggak turun-turun ya didatangi ke Jakarta kan gitu ya Pak Rasid. Udah itu aja, nggak usah yang paling gampang gitu peluangnya. Karena substansinya kan penyederhanaan birokrasi itu penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional. Sekarang Pak, kalau misalnya dipindah, kan bukan karena keinginannya dari ahli muda ini ke ahli muda yang lain. Kan itu tidak linear. Apakah perlu ujian? Aturannya kan memang harus ujian kalau berpindah, siapapun yang melakukan. Tapi takut nggak lulus, saya yakin dibutuhkan pasti uangnya pinter kok, pasti lulus ya kan. Ojo mikir lulus sih gitu loh. Nah mikir lulus tuh jadi masalah terus gitu kan. Nah kalau gitu gimana? Kabag organisasinya manggil sing arep ujian, sing dipindah itu pertanyaannya kan ujiannya setelah dilantik apa sebelum dilantik? Kalau kita kan tidak seperti TNI dan Polri. Sebulan lagi dilantik, SK-nya udah turun. Kalau kita kan besok dilantik, malamnya nggak ngerti. Ya kan? Lalu bagaimana? Kalau melihat itu berarti ujiannya setelah dilantik. Supaya lulus gimana? Jadi tentir sih, nih ragu-ragu. Nih orang gampang lah. Kalau saya sih buat gampang aja, buat sederhana. Ya, yang pasti penghasilannya jangan berkurang, itu yang utama kalau saya ya. Yang lainnya kita atur bersama-sama. Tadi sudah isu-isu saya sampaikan Pak Rozi terkait dengan ahli muda ini banyaklah. Tadi saya udah mempelajari, saya tiap hari juga saya baca regulasi nanti belenger ya. Intinya kalau membaca persoalan yang disampaikan oleh teman-teman kan ingin mudah, tapi inginnya mudah, tapi sudah salah melangkah. Ya, di akhir Desember, contoh nih saya lakukan begini. Hari Kamis itu ada pelantikan nih Pak Roji, tanggal 30 saya ada pelantikan di provinsi. Tanggal 31 saya pelantikan fungsional. Pelantikan itu udah mawet lagi tuh. Tapi setelah pelantikan saya koordinasi sama Kemendagri. Yang semula di A pindah ke B kan. Nah ini gimana nih? Bisa nggak langsung diperbaiki? Nah kita langsung. Alhamdulillah Kemendagrinya bisa memahami. Akhirnya yang dilantik hari ini sebagai jabatan struktural, besoknya langsung ke pejabat fungsional. Kebetulan yang dipindah juga ada mantan anak buah saya, Pak. Saya nggak sampai 24 jam sudah pindah. Nah, terus Pak Gubernur melantik lagi, Pak Gubernur komplain juga katanya. Beliau mengatakan, ada yang komplain sama saya. Belum sehari jadi pejabat struktural sudah jadi fungsional. Tapi kan seperti Pak Roji bilang, ini perintahnya Presiden. Kalau orang Kemendagri sama Kemenpan ditanya, selalu jawabnya ini perintah Presiden. Ya kita ikuti ya Pak ya. Kalau Anda merasa presidennya Pak Jokowi diikuti, kalau presidennya bukan Pak Jokowi berarti Anda bukan PNS gitu. Ya, kalau sekarang saya pikir yang disampaikan Pak Roji paling tidak membantu menyegarkan ingatan kita, membantu merujuk lagi referensinya. Oh, ini ada Permenpan 22 tahun 2021, dicek lagi kan. Saya nggak sempat nih, baru sekarang saya buat. Oh, ternyata begini, begitulah. Nanti insya Allah kami akan memperdalam lagi dengan teman-teman sehingga kita secara bertahap kabagor saya ini yang di kabupaten kota nanti makin canggih, makin pintar ya. Tapi sayangnya ketika sudah pintar dipindah. Nah inilah. Ya ini banyak yang baru, ini sayangnya begitu. Tapi saya senang juga kalau dipindahnya naik eselon. Tapi kalau dipindah tetap bertahan di eselon itu ya sementara harusnya 1 tahun dulu lah ya Pak Roji. Jangan ada surat dari pusat harusnya. Organisasi selama masa transisi jangan dipindah dulu kecuali promosi. Itu kan. Nah, promosi boleh kan. Setuju. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Roji. Semoga cepat sehat, cepat negatif, nanti bisa naik pesawat ke sini.